Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah Sehat, sehat. alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Terima kasih. Sebelum kita belajar untuk anak-anak kami semuanya, mari kita sama-sama berdoa, ya. Berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita pada pagi hari ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan yang memimpin doa ketua kelasnya Pak Pak Aja ya. Pak. Nah, selamatlah. Ya, nah, selamat silakan. Baik, terima kasih. Ya. Kita sudah berdoa bersama ya. Sebelum kita memasuki pelajaran, ini lanjutan dari pertemuan minggu yang lalu, anak-anak kami semuanya. Kita sudah belajar tentang eh, menjaga kehormatan diri dengan menjauhi perbuatan bebas dan zina. Sebelum kita belajar, sebelum kita lanjut ke materi, kami tanya dulu, ya Bapak tanya dulu sama anak kami semuanya, siapa nanti yang bisa menjawab, Bapak kasih tiket umroh. Umroh ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akulah tiket Pak. umroh. Aku Pak ya. Keren nih ya dapat tiket umroh. Iya. Ini siapa yang masih ingat pertemuan lalu, nah? Siapa yang masih ingat pertemuan yang lalu, minggu yang lalu? Ayo Pak. Siapa yang masih ingat? Ya, silakan Pak. Silakan. Ayo. Ya. Eh, larangan pergaulan bebas dan larangan mendekati perbuatan zina Pak. Baik, terima kasih. Tiket umroh ya, nak. Ya, nak, ya. Alhamdulillah sudah cukup. Ya Allah ya. Fajir ya Anak Allah. kami yang cerdas, daya ingatannya masih kuat, mudah-mudahan yang lain juga begitu nantinya ya. Oke, jadi pada pagi ini kita akan mempelajari bagaimana ini menghafal surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menghafal, ya, menghafal Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2, kemudian larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian yang kedua, menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Isra dan Quran surat An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik, untuk anak kami semuanya, mari kita sama-sama baca terlebih dahulu. Ini yang pertama adalah surat Al-Isra ayat 32. Nanti Bapak baca dulu, nanti anak-anak mengulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Yuk sama-sama ikuti. Ada yang diam itu anak kami ya. Tidak membaca itu, bibirnya nggak bergoyang tuh. Coba diulang lagi. Goyang. Wala Wala taqrabuz zina. wala La taqrabuz zina. Innahu kana fahisyah. Sama-sama. Innahu kana fahishan. Wasa'a sabila. Baik, yang pertama, untuk anak kami semuanya, isi kandungan dari surat Al-Isra ini, ayat yang ke-32 ini adalah
larangan untuk mendekati perbuatan atau mendekati perbuatan perilaku zina. Ya, Bapak tanya, siapa yang tahu apa itu perbuatan zina? Ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Pacaran, Tidak Pak. tahu. Perbuatan zina itu adalah melakukan hubungan layaknya suami istri di luar pernikahan atau di luar Nikah. tuntunan syariat yang diajarkan oleh agama Islam. Auzubillah. Ya, wala taqrabuz zina, mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Ya, jangan nanti wala taqrabuz zina, kan mendekatinya Pak yang tidak boleh, melakukannya nggak apa-apa. Itu pemahaman yang keliru ya nak ya, kurang tepat ya. Jangan Yang benar satu, Pak. mendekati aja tidak boleh, apalagi melakukan. Gitu. Ini saya kasih contoh. Ada satu tempat yang sangat berbahaya misalnya, ya. Di depan kita ini ada jurang yang sangat dalam atau tebing yang sangat curam. Di atasnya dikasih tulisan, jangan mendekati area berbahaya. Apa yang anak-anak lakukan? Kalau udah ada warning seperti itu, ada peringatan apa yang dilakukan? Tidak Tidak berani menjauhi. ya menjauh, tidak berani mendekat. Ya, kalau nanti anak-anak Aduh, apa Ranjil namanya baru. beranggapan mendekati nggak boleh, berarti langsung masuk begitu. Ya, maka kita kan mendekat saja tidak boleh, apalagi melakukan. Kemudian yang kedua kandungannya adalah innahu kana fahisah wasa asabila. Sesungguhnya perbuatan zina itu termasuk perbuatan keji, ya, perbuatan keji yang dilarang oleh agama, ya, yang sangat menyesatkan, yang sangat menjijikkan, ya. Jadi oleh kami semuanya eh, untuk sama-sama bisa menjaga, ya, kehormatan kita supaya tidak pengaruh oleh perilaku-perilaku yang mendekati perbuatan zina. Bapak mau tanya ini sama anak semuanya. Bapak mau tanya ini ya. Apakah berpacaran itu termasuk perbuatan mendekati zina? Ya, Jadi siapa Pak. yang bisa menjawab? Iya, Ya, Pak. Kan? Iya, Pak. betul. Alasannya apa? Temuan, Pak. Murid, Pak. Alasannya apa coba kalau berpacaran termasuk mendekati perbuatan zina? Saya, Pak, Karena belum Ya, dihalalin, Pak. silakan. karena pacaran itu dilarang, Pak, oleh Allah. Alasannya itu ya. Yang lain ada yang bisa? Alasannya karena laki-laki dan perempuan, Pak. Oh, laki-laki dengan perempuan nggak Iya. boleh. Ada lagi? Nah, Iya Ada lagi? Pak, karena antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim itu kalau berdekatan bisa menimbulkan syahwat, Pak. Itu yang mendekati zina. Tetap saja, Pak, dilarang Allah, Pak. Ada anak-anak kami yang bisa mungkin bisa pernah mendengar nasihat atau ikut tausiah atau pengajian tentang larangan untuk berdua-duaan. Coba siapa yang bisa tentang berdua-duaan di tempat yang sepi atau yang dilarang? Karena Silakan yang kalau ada. ketiganya setan, Pak. Ya, gimana itu dalilnya atau hadisnya? Ada anak kita yang bisa, silakan. nggak hafal, Pak. Hafal. Nggak. Hafal nggak ada ya? Belum ya, belum. Ini Pak kasih tahu ya. Wala tahalluna ahadukum bimra'atin idza ma'adi mahram. Jangan sekali-kali di antara Anda, di antara kalian duduk di tempat yang sepi berduaan tanpa adanya mahram atau muhrim. Karena yang ketiga kata anak tadi siapa? Itu adalah Setan. setan yang ketiga. Ya, di anak-anak ya berusaha untuk latihan menghindari, menahan, ya, jangan sampai ya melakukan berdua-duaan atau di tempat yang sepi, ya, berduaan. Pasti nanti ada godaan itu, ya. Mungkin awalnya ragu-ragu, malu-malu, di kelamaan nanti menjadi Pegang-pegang. iya, awalnya pandang memandang, ya kan? Nanti Iya. udah berani mandang, dipandang kok enak. Terus tangannya nanti
berjalan, dan Pak. seterusnya terjadilah perbuatan yang Jalan. yang ya diharamkan. ya itu namanya termasuk perbuatan mendekati perzinaan atau mendekati zina. Ya, baik anak-anak semuanya, ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Gak ada, Ada yang Pak. bertanya? Tidak ada, Sudah Pak. paham semuanya ya? Paham, Mbak? Sudah paham semuanya? Tidak ada yang tanyakan? Tidak ada, Pak. Belum. Baik, ya. Kalau tidak ada yang tanya, pas tanya satu kali pertanyaan lagi. Tadi sudah ada satu anak kami yang dapat tiket umroh. Ini saya kasih tiket haji. Ya, tiket haji. Ya, Bapak pilih kasih, Pak. Berapa tiket Kami tadi jawab betul, Bapak nggak kasih hadiah. bukan pilih kasih, Bapak pilih sayang ini ya. Nggak mau. Pilih sayang. Tanya, Pak. Ya, silakan. Hmm, Ini takut seperti ditanya berarti nggak mau Baik. naik haji. Ini Ya, silakan. saya pengen naik haji aja ini, Pak. Hmm, Seperti yang Bapak terangkan tadi, bahwa bila ya. berdua-duaan di tempat sepi itu mendekati zina. Hmm. Sekarang ini kalau sendirian saya, Pak, tapi saya melihatin apa ya HP yang mungkin foto-fotonya agak vulgar gitu, gimana itu, Pak? Tapi saya sendiri nih, Pak, nggak berdua. Sendiri. Jadi dengan membawa HP membawa kemudian HP. nonton film-film yang tidak senonoh Ya, misalnya. ya. Apakah itu juga mendekati zina, Pak? Hmm. Jadi itu adalah salah satu ya nak ya. Itu Ya. sarana pandangan kita untuk mengarahkan ke sesuatu yang tidak tidak baik ya. Hmm. Karena dengan melihat sesuatu yang apa namanya sifatnya aurat ya kan, yang Hmm. sifatnya apa namanya menunjukkan sesuatu yang dilarang itu akan merangsang atau akan mempengaruhi pola pikir dari pandangannya itu. Maka itu termasuk dikategorikan apa namanya ya? Mendekati, Pak. Oke. Mendekati perbuatan zina. Maka untuk anak-anak kami supaya terhindar dari perilaku seperti itu, supaya tidak apa namanya melihat ya porno aksi, pornografi Berarti, yang mengarahkan pemikiran kita menuju ke hal-hal yang dilarang, yang membawa ke syahwat. Mungkin Nak Selamat tadi waktu menonton, waktu melihat itu ada enggak pikiran apa negatifnya? Ada enggak? nggak ada, Pak. Enggak ada. Ya, Takut Nah, masih, Pak. dilihatnya apa itu yang dilihat? Berarti intinya zina itu bukan hanya berdua-duaan saja ya, Pak? Ya, itu termasuk latihan itu Pak, latihan melatih mata kita, kemudian pikiran kita untuk merangsang untuk melakukan perbuatan yang tidak benar atau berzina. Pak Itu Nurdin, termasuk mohon pegangan, Pak. izin, Ya, waktunya ya, 3 menit lagi. baik. Karena waktu juga memisahkan kita, nak. Jadi masih ada beberapa materi yang belum apa namanya eh, Bapak sampaikan. Jadi langsung aja ke cara bagaimana menghindari pergaulan bebas dan zina. Jadi anak-anak kami semuanya supaya bisa terhindar dari pergaulan bebas dan zina. Yang pertama sekali yang perempuan ya diusahakan berpakaian yang menutup aurat dan sopan ya dengan berpakaian yang menutup aurat rapi ya kemudian memilih teman bergaul yang soleh ya sebab teman yang soleh itu akan mengajak berbuat baik ya akan mengajak kita berbuat baik mengarahkan kita untuk berbuat baik menghindari perbuatan yang maksiat. Kemudian supaya kita terhindar dari perbuatan pergaulan bebas atau zina, menghindari tempat-tempat maksiat ya. Jadi kalau pulang sekolah atau malam atau waktu luang ya, jangan ke tempat-tempat yang berbau maksiat. Kemudian hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina seperti berpacaran, tadi disampaikan ya, berduaan di tempat yang sepi, ya, berciuman, ya, berpelukan dengan lawan jenis dan seterusnya. Kemudian mengisi waktu dengan berbagai kegiatan yang positif ya anak-anak ini masih muda-muda masih bugar-bugar sore itu di waktu luangnya untuk berolahraga atau membantu orang tua ya ke tempat-tempat yang apa namanya yang positif kemudian yang berikutnya memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala ya berzikir membaca Al-Qur'an serta mohon perlindungan dari
dari Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian apa hikmahnya nak semuanya? Yang pertama ada hikmahnya ya, sama-sama kita lihat. Yang pertama bisa menjaga harga diri, kehormatan kita dan martabat kemanusiaan. Kemudian menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab atau keturunan. Jadi orang yang terlanjur melakukan perzinahan itu anak keturunannya nanti akan terputus nasabnya. Jadi supaya kita tidak putus nasabnya, jangan melakukan perbuatan ya perzinahan. Kemudian yang berikutnya menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan seperti penyakit kelamin dan HIV/AIDS. Ini adalah salah satu efek jangka panjang nanti seperti itu akan terkena virus. Ya, kemudian hikmah yang berikutnya menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina. Kemudian yang terakhir ya, memberikan efek jera kepada orang lain. Ya, hal ini dikarenakan hukuman berat bagi pelaku zina akan menimbulkan rasa takut ya mendekati zina. Jadi kalau di dalam hati kita sudah ada rasa takut untuk mendekati perbuatan zina, berarti kita sudah tertanam hikmah dari kita berusaha menjauhi perbuatan zina. Itu aja nak ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Ini sebenarnya tadi tampilannya nih PowerPoint, tapi kenapa yang muncul kok PDF ini? Jadi saya tadi bukannya PowerPoint Pak, tapi yang muncul malah PDF. Saya memang bikin dua. Jadi mohon maaf, itu aja anak-anak kalian semuanya. Kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Nasallallahu alaihi karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.